Hai, aku Claire. Apa kamu ingat prommu? Kamu bersenang-senang dan perasaan menyenangkan ini akan kamu ingat seumur hidupmu? Aku tidak akan. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana keinginan untuk kehilangan keperawananmu oleh taruhan saat prom. Aku telah menunggu prom sepanjang hidupku di SMA. Aku ingin menjadi yang tercantik di pesta dan menyiapkan dress paling baik. Dan menabung. 2 tahun terakhir aku bekerja sebagai kurir dan setelahnya aku bekerja sebagai pelayan di kafe. Oh iya, aku mendapat tip yang baik. Yang setelahnya dapat kubelikan tas. Teman sekelasku selalu terlihat menarik, tidak sepertiku. Aku tidak memiliki uang untuk baju yang bagus, sementara mereka sering menggantinya, mengambil foto, dan membanggakannya. Aku ingin menjadi seperti mereka, tapi mereka tidak menerimaku. Tapi lalu aku mendapat uang. Aku menghampiri mereka dan berkata bahwa aku akan mengenakan dress ternama saat prom. Dan mereka membalas, dressnya tidak akan menolongmu karena kamu adalah pecundang. Dan kamu akan tetap seperti itu. Tapi jika kamu tidur dengan seseorang, itulah saat kita akan menghargaimu. Aku langsung menolaknya, mengirim mereka ke neraka dan meninggalkan mereka dengan kepala menengadah ke atas. Itu adalah apa yang ingin aku lakukan jika aku bisa memutar kembali waktu. Tapi lalu aku berkata, aku akan tidur. Pernahkah kamu menjanjikan sesuatu yang tidak akan kamu tepati? Jadi aku mengacuhkannya, tidak berpikir itu akan berjalan sejauh itu. Aku mengatakannya dan seketika menyesalinya, karena aku tidak pernah memilikinya dengan pria dan aku tidak memiliki pacar. Hanya ada 2 teman laki-laki, dengan mereka aku pergi ke bioskop dan ke taman. Kita berbincang, dan selesai, kita tetap berteman. Teman-temanku tentu saja seketika memegang tanganku. Mereka mulai mengajariku cara merayu, bagaimana berkomunikasi dengan pria secara tepat, bagaimana bersikap, berjalan, berpenampilan, dan bernapas. Aku murid yang baik, aku cepat belajar. Tapi pria itu tetap tidak ada di sana. Kepada siapa aku akan melakukan? Ini, prom yang sudah ditunggu-tunggu datang. Teman-temanku berjalan mengitari dan melihatku. Mata mereka memancarkan keyakinan. Kita mengawasimu dengan dekat dan berharap kamu memegang perkataanmu. Berkata bahwa aku gugup berarti tidak berkata apa-apa. Aku tidak tahu kepada siapa aku akan melakukannya. Tapi lalu tiba-tiba Cameron mengajakku untuk menari. Dia memelukku dan aku berpikir bagaimana supaya tidak jatuh karena aku menari dengan pria untuk kedua kalinya dalam hidupku. Yang pertama kali adalah di TK. Cameron tiba-tiba berkata, aku mencintaimu. Aku sudah mencintaimu sejak kelas 1. Tapi aku tidak berani untuk memberitahumu. Sekarang adalah kesempatan terakhirku untuk mengatakannya. Hanya tolong jangan mengajakku. Apakah aku senang? Tentu saja. Tapi bukan karena apa yang dia utarakan. Tapi kepada kenyataan bahwa aku tidak harus merayu pria. Dia datang kepadaku. Aku harus mengakuinya. Aku bertingkah seperti aku menyukai Cameron dan semuanya. Dan dia sangat tulus. Dia berkata sangat halus, penuh afeksi, dan sopan. Membawakan minuman dan makanan. Berkata bahwa dia terluka karena cinta yang tak terbalas dan apa yang membantunya untuk menguatkan dirinya. Dia berkata saat kelas 8, dia bahkan memutuskan untuk mengatakan semuanya lewat surat di hari Valentine. Tapi itu tak sengaja salah terkirim ke gadis lain dengan nama yang sama. Itu lucu karena dia harus menceritakan kepadanya setelah itu supaya tidak ada kesalahpahaman. Waktu hampir habis dan ini waktunya bertindak. Aku bersandar ke kupingnya dan berkata bahwa aku menginginkannya hari ini. Dia tersedak dan mulai terbatuk, dan aku takut dengannya. Tapi lalu dia sadar dan bertanya ketakutan. Kamu serius? Aku berkata, ya. Cameron yang malang, dia berubah pucat, lalu hijau. Dan aku berpikir dia akan muntah. Lalu dia mulai bergetar tidak normal dan aku berpikir, apakah itu epilepsi? Tapi tidak, dia akhirnya berkata, aku setuju. Lalu semuanya buram. Kita ada di kursi belakang dari mobilnya dan dia berbicara tentang sesuatu yang bodoh. Dan aku bergetar ketakutan dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sangat berharap bahwa dia tahu segalanya. Tapi menilai dari perilakunya, itu juga adalah kali pertamanya. Dan aku sangat berharap bahwa semuanya akan berjalan cepat, baik, dan mulus. Cameron meletakkanku ke bawah dengan aneh dan memelukku. Tangannya sedingin es, dan aku menangis, terkejut dan membuatnya menjelaskan mengapa tangannya seperti itu. Dan ini semua adalah karena dia ketakutan. Cameron menciumku dan melepas t-shirtnya. Aku menyadari tanda luka di bahunya dan bertanya apa penyebabnya. Dia melepaskan dirinya dan mulai bercerita tentang semua pertengkarannya. Terlalu banyak luka di tubuhnya dan sepertinya matahari akan segera tiba.
Cameron berhenti ketika dia melihat penampilanku dan semuanya terjadi. Tentu saja aku berharap aku tidak begitu saja memberikan keperawananku. Dan lagi pula, itu tidak menyenangkan, sakit, dan aneh. Sehingga aku selalu berpaling, takut untuk melihatnya di mata. Dan lalu kita duduk dan dia mengungkapkan cintanya. Dan ketika aku mendengar sesuatu seperti, selanjutnya akan seperti sekarang ini. Aku keluar dari mobilnya seperti telah dilukai oleh perkataannya. Tidak ada yang akan terjadi. Aku hanya bersamamu karena aku berjanji pada temanku bahwa aku akan tidur dengan seseorang. Perlukah aku ceritakan bagaimana keadaan pria pertama yang aku tinggalkan? Ya, aku seorang idiot untuk melakukannya. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Aku pergi kembali ke pesta dan memberitahu temanku. Apa yang kamu pikir akan mereka katakan? Ayo, lebih berani. Tebak. Claire, kamu keren. Kamu bisa bergabung dengan kita sekarang. Kamu hebat. Aku tidak mendengarnya. Mereka berkata, kamu dulu adalah pecundang, dan kamu akan selalu menjadi seorang pecundang. Dan lalu hanya ada tawa kencang. Itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Atau lebih tepatnya, malam dan subuh terburuk. Aku tidur dengan orang asing. Di saat yang bersamaan, aku sudah buruk menyinggungnya dan menyebabkan beberapa luka. Termakan pengaruh para gadis bodoh ini dan merubah diriku sendiri menjadi orang bodoh. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu di posisiku? Aku memutuskan untuk menghampiri Cameron dan menjelaskan diriku, dan meminta pengampunannya. Ketika aku berjalan, aku membayangkan betapa marahnya dia kepadaku. Aku tenggelam dalam pikiranku dan memutuskan untuk membela diriku saat aku membunyikan bel pintu. Tapi Cameron, baik atau buruk, tidak keluar. Ayahnya berkata dia mengantarnya ke rumah kakek neneknya pagi ini untuk sepanjang musim panas. Oh, seramnya. Aku harus menunggu sepanjang musim panas dan menyiksa diriku dengan pikiran depresif. Dan lalu itu terjadi. Setiap hari aku bangun berpikir tentang Cameron dan membayangkan apa yang dia lakukan. Bagaimana dia menghabiskan waktu. Lalu aku membayangkan dia membenciku dan memukul kantung samsak dengan gambaranku. Yang lebih membuat depresi adalah melihat para gadis itu. Aku bertemu mereka di jalan. Mereka menunjuk ke arahku dan berteriak, "Hei semua, lihat siapa yang tidur dengan orang pertama yang dia temui saat prom." Tidak lama kita bertemu lagi, dan aku bahkan bertanya, apa mereka berjalan ke sini dengan sengaja? Salah satu dari mereka berteriak, "Bagaimana kau bisa memiliki seks dengan Cameron?" Sangat menyeramkan. Aku tidak bisa diam dan berteriak, "Siapa kamu? Dasar kambing." Dan Cameron mencintaiku, dan aku mencintainya. Setelah itu aku menangis. Teman sekelasku tertawa, tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentangku. Yang aku pikirkan hanya Cameron dan bagaimana aku sangat mencintainya. Dan bagaimana aku ingin dia memaafkanku. Dan supaya kita mulai dari awal lagi. Aku tidak tahu bagaimana aku menunggunya untuk pulang ke rumah. Setelah menunggu beberapa hari, aku pergi ke pertemuan yang sudah lama aku tunggu. Hanya berjaga-jaga, aku memasang posisi pembelaan. Dia membuka pintu. Sangat tampan, berkulit coklat, dan dewasa. Aku mundur dan menatap kosong ke matanya. Menunggu untuk sebuah ocehan, lemparan, atau tonjokan. Tapi dia terdiam. Lalu aku berkata aku butuh bicara dan kita pergi ke pelataran. Aku meminta pengampunannya untuk segalanya. Dan sebagai balasan aku mendengar. Aku tidak dendam terhadapmu. Dia mengatakannya sangat tenang dan kembali ke dalam rumah. Aku ingin berkencan denganmu dan bersamamu. Lihat bintang-bintang dan hitung mereka setiap kali. Aku meneriakkan semua hal yang aku tulis selama 2 bulan belakangan ini. Ya, aku sangat ingin bersamanya. Tapi sebagai balasan, dia berubah, menatapku dan pergi ke dalam rumah. Itu berakhir. Aku berhak mendapatkannya, dan itu adalah kesalahanku. Menjadi seseorang seperti itu dan akhirnya berharap diampuni dan diterima dengan tangan terbuka. Sudahlah, seketika Cameron kembali. Dengan teleskop rumah sesungguhnya, dia berteriak, "Tolong aku!" Aku melompat, dan kita mulai mengatur peralatan tepat di pekarangannya. Cameron mengakui bahwa dia masih mencintaiku, tapi aku melukainya sangat buruk, dan dia akan membutuhkan waktu untuk mempercayaiku. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk menunggu sampai malam dan melihat bintang bersama. Jika kamu suka dengan ceritanya, like. Aku akan senang jika kamu subscribe ke channel ini dan menekan tombol loncengnya. Lalu kamu tidak akan melewatkan seri baru. Jangan berdebat dengan kehormatanmu dan biarkan kamu dikelilingi oleh teman yang loyal dan jujur.